Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Bacaan yang kita ambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mengambil sikap batin untuk hening sejenak, menyiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kini bimbinglah kami dalam renungan kami hari ini. Semoga kami dapat merenungkan sabda-Mu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengar yaitu berisi tentang Yesus yang mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena sikap mereka yang munafik. Dari luar mereka tampak baik, tetapi dari dalam hati mereka menyimpan kejahatan. Yesus tidak suka dengan sikap seperti itu, maka ia mengecam mereka dengan perkataan yang sangat keras. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Memang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat pandai dan dalam hal kitab suci. Mereka terlalu menampakkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Bahkan mereka menggunakan berbagai alasan untuk membenarkan diri mereka. Bahkan tidak jarang mereka juga menggunakan alasan-alasan yang tampaknya religius, menggunakan dalil-dalil dari kitab suci untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tampaknya baik, tetapi sebenarnya dari dalam hatinya perbuatan itu jahat, karena mereka hanya untuk mencari penghormatan dari orang lain. Perbuatan yang mereka lakukan itu hanya untuk mencari pujian dari orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak ingin kita berbuat seperti itu. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan hendaknya mengalir dari dalam hati kita. Maka melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan kembali apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama ini sungguh-sungguh bersumber dari hati kita, atau hanya untuk mencari pujian atau supaya dilihat orang baik. Maka kita patut untuk berefleksi. Jangan-jangan selama ini perbuatan-perbuatan rohani yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan hanya untuk mencari pujian dari orang lain. Maka kita perlu hati-hati. Barangkali kita dari luar tampaknya rajin berdoa,
Mungkin kita tampak sebagai orang Kristiani yang taat, tetapi mungkin hati kita jauh dari Allah. Atau barangkali hati kita keropos dan mungkin Tuhan tidak ada tempat lagi dalam hati kita bagi Allah. Maka marilah kita mohon rahmat agar Roh Kudus selalu menerangi hati kita dan membiarkan Roh itu bekerja dalam diri kita, supaya kita pantas disebut sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.